Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai masing-masing kami mendengarkan sabda-Mu menjadi berkat kehidupan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas seri memuliakan Tuhan dengan tubuh bersama Sikat Selidiki Alkitab. Kali ini kita akan membahas, benarkah Yesus menghalalkan semua binatang haram menjadi halal di Perjanjian Baru? Ayat yang inti yang kami bawa adalah dari Matius 15 ayat 17 dan ayat 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Apa maksud pernyataan Yesus tersebut? Benarkah Yesus dengan ayat ini menghalalkan semua binatang yang haram menjadi binatang yang halal dalam Perjanjian Baru? Apa maksud bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut? Itulah yang menajiskan. Ingat, kita semua ada di dalam Yesus. Kita satu di dalam Yesus. Supaya persepsi kita kepada ayat ini tidak salah mengerti, maka kita coba baca Matius 15 ayat 1 sampai 20 atau Markus 7 ayat 1 sampai 23. Judul perikop kedua pasal ini adalah perintah Allah dengan adat istiadat Yahudi. Itulah judul perikop dari kedua pasal ini. Ayat-ayat yang dibuat untuk menuduh Yesus bersalah bersama murid-muridnya adalah di dalam kedua pasal ini. Kita mulai dalam Matius pasal 15 ayat 1 dan 2. Mengapa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat orang Yahudi? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Matius 15 ayat 1 sampai ayat kedua. Nah, akibat pernyataan ini, Yesus ditegur oleh habis-habisan oleh orang-orang Farisi. Karena murid-muridnya tidak membasuh tangan saat mereka memakan makanan. Jawab Yesus kepada ahli Taurat tersebut, sungguh bijak Yesus menanggapi pertanyaan tersebut kepada orang Farisi, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, yaitu makanan-makanan yang dimaksud masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Pikiran kotor, persepsi yang jahat, dan pikiran-pikiran negatif. Nanti kita akan lihat di ayat terakhir. Nah, Matius 15 ayat 1 sampai 20 dan Markus 17 ayat 1 sampai 23 tidak sedang membicarakan tentang makanan, jenis makanan atau makanan haram dan halal. Orang Farisi dan ahli Taurat ingin mempersalahkan Yesus dan mau menyingkirkan Yesus. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Mari kita lihat. Sebelum Matius pasal 15, ada Matius pasal 12, Matius pasal 9, Matius pasal 8. Kita coba lihat mengapa mereka benci Yesus. Mengapa mereka selalu menjebak Yesus di dalam perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Matius 12, apa yang Yesus lakukan? Dan murid-muridnya pada hari Sabat, murid-muridnya makan gandum yang dipetik dalam perjalanan. Lalu Yesus pun dipersalahkan. Yang kedua, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan yang ketiga, Yesus mengusir setan. Dan ini dibenci oleh para ahli Taurat. Matius pasal 9, di sana kita dapati orang lumpuh disembuhkan. Oh, orang Farisi tidak suka ini. Orang lumpuh disembuhkan Yesus. Yang kedua, Yesus juga membangkitkan anak perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Murid-murid tidak suka. Maksud kami,
ahli Taurat tidak suka karena hal ini. Dan yang ketiga, Yesus memulihkan orang buta. Dua orang buta dipulihkan dari penglihatannya. Dan yang terakhir, Yesus membuat yang bisu menjadi berbicara. Itu ada di dalam Matius pasal 9. Kembali, background yang lainnya, Matius pasal yang ke-8. Banyak mujizat Yesus perbuat dan orang-orang Farisi membenci. Perhatikan, mujizat yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta. Padahal orang kusta harus dijauhkan, tetapi Yesus menyembuhkan orang kusta. Berikutnya, hamba perwira yang sakit lumpuh disembuhkan. Mertua Yesus, maksud kami, banyak orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Angin ribut diredakan. 2 orang kerasukan setan disembuhkan. Ingat, ribuan babi binasa oleh karena 2 orang kerasukan setan, setannya masuk ke babi, dan babi itu pun mati. Di dalam catatan Matius pasal 8 ayat 13, masuk kami Markus 5:9 dan Markus 5:13, 2000 babi terjun bebas dan mati di lautan oleh karena lemas kerasukan setan. Maka orang-orang ahli Farisi ini benci Yesus, sehingga pengaruh para ahli Taurat itu hilang, dan yang dihormati oleh masyarakat pada umumnya adalah Yesus pada zamannya itu. Sekali lagi, Matius 15 dan Markus pasal 7, perintah Allah dan adat istiadat. Mari kita baca semua ayatnya agar kita boleh melihat yang sesungguhnya. Ayat pertama, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem menghadap kepada Yesus, berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Pemirsa, membasuh tangan sebelum makan itu dianggap najis. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat yang keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, perhatikan ini, ahli-ahli Taurat ini, tidak usah hormati orang tuamu, tidak usah berikan bantuan kepada orang tuamu, yang penting kamu bawa persembahan kepada Allah, supaya mereka dapat banyak uang. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Ayat yang ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil, ayat ke-10, lalu Yesus memanggil murid-muridnya, berkata, maka datanglah murid-muridnya berkata kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu ini itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Mereka takut, murid-muridnya. Tetapi Yesus dengan tegas menjawab, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Orang buta maksudnya di sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menuduh murid-murid Yesus memakan makanan gandum tersebut tanpa cuci tangan adalah dosa. Jadi, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Sangat kasar sebenarnya pernyataan Yesus ini kepada ahli Taurat. Kenapa? Kalaupun mereka dengan tegas Yesus menegurnya, mereka tidak mengerti oleh karena mereka haus akan kehormatan. Ayat 15, lalu Petrus berkata dengan jelas kepada perempuan itu kepada kami. Maksud kami, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Ayat 16, jawab Yesus, kamu pun masih belum tahu
dan tidak memahaminya. Ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Matius 15 dan Markus 7. Kita baca kembali ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat muncul dari dalam hati. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Perhatikan, ayat ini bertolak belakang dengan pendapat orang Farisi. Mereka meninggikan adat istiadat, tetapi mereka melupakan perintah Allah. Kesimpulan Matius 15 dan Markus pasal 7 bukan membicarakan jenis makanan haram atau halal, tetapi ahli Taurat dan imam-imam mempersalahkan murid-murid Yesus memakan dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Maka Yesus menegur mereka dengan tegas. Bangsa ini, ayat 8 tadi, dalam Matius pasal 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Masih ingat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, tentang makanan haram dan halal, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Yang najis di sini adalah pemakan binatang haram ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Pemirsa, pembahasan dari sikap selidiki Alkitab ini mudah-mudahan menolong saudara untuk ayat-ayat yang sangat krusial lalu dicomot untuk membuat arti yang berbeda. Tidak melihat secara konteks daripada ayat tersebut, maka akan terbalik dan akan bisa binasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan yang kami sudah pelajari melalui sikat, program sikat, selidik Alkitab, kami boleh mengenal akan firman bahwa kami tidak boleh menajiskan tubuh kami dengan makanan-makanan halal, haram. Kami tidak boleh menajiskan pikiran kami dengan pikiran-pikiran kotor, perbuatan-perbuatan jahat, niat-niat yang tidak baik, tetapi biarlah kami memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi permasalahan kami umat Tuhan. Kiranya dengan tuntunan kudus-Mu kami diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa firman-Mu itu kekal, tidak berubah-ubah, yang haram tetap haram, dan yang najis tetap najis. Tetapi kami mau tetap untuk mengikuti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, sikat yang kami kasihi, kita akan ikuti episode berikutnya. Jangan lupa, bagikan kepada sahabat-sahabatmu bila mana saudara merasakan dapat berkat dari pembahasan ini. Tuhan Yesus memberkati.